Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti kali ini bersumber dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya ya. Nah, judulnya Purbaya dapat jaminan peringkat kredit RI tak berubah dalam 2 tahun dari S&P. Ditayangkan oleh Detik Finance pada hari Selasa 21 April jam setengah 7 malam. Ada beberapa media ya yang rilis berita serupa ya. Ini ada gambar Menteri Keuangan Purbaya, tapi ini ini kalau tidak salah dalam kesempatan yang berbeda ya, bukan dalam konteks berita ini. Nah, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengatakan S&P Global tidak akan mengubah peringkat kredit dan outlook Indonesia selama 2 tahun ke depan. Jaminan tersebut ia dapat kala bertemu jajaran S&P di New York, Amerika Serikat beberapa waktu lalu. S&P ini salah satu lembaga rating yang dianggap paling kredibel ya, 3 ya, yang paling menjadi rujukan di banyak negara di tingkatan global, Moody's, Fitch, dan S&P ya. Nah, saya bacakan lagi, ia menjelaskan Purbaya maksudnya S&P mempertahankan peringkat kredit RI pada level BBB dengan outlook stabil. Purbaya sendiri mengaku sempat terkejut dengan hasil tersebut, yang kemudian mendapat jaminan tak ada perubahan selama 2 tahun ke depan. Saat ini S&P memang memberi peringkat Indonesia itu BBB, yaitu peringkat level investment grade, jadi layak investasi tapi level terendah ya. Nah, tapi outlooknya stabil, sementara Moody's dan Fitch itu sudah merilis yang terbaru, sama investment grade-nya masih layak investasi, tetapi outlooknya negatif. Kita sudah sering bahas. Nah, S&P, Fitch, Moody's itu ya terhadap suatu negara tidak bisa dipastikan ya, bisa setahun, bisa 2 tahun untuk merubah penilaiannya. Jadi tidak mesti tiap tahun. Nah, ini memang diduga kan, kelihatannya S&P itu sudah beredar kabar akan memberikan penilaian di bulan Juni nanti. Sudah lama dia tidak merubah. Nah, menurut info di berita ini, Purbaya mendapat jaminan S&P nggak merubah penilaiannya yang terdahulu beberapa tahun lalu, yang peringkat kreditnya ini BBB, layak investasi, dan outlooknya stabil. Jadi beda dengan Moody's dan Fitch ya. Nah, saya baca kutipan langsung dari pernyataan. Intinya apa dia bilang? Rating kamu tidak berubah BBB, outlook stabil. Wah, saya bilang terima kasih. Kan saya kelihatan agak kaget. Lalu bilang lagi ini, jadi menceritakan percakapan dia dengan orang dari S&P ya. Kamu kelihatannya kaget, kamu ngarepin turun ya? Gitu dia bilang. Enggak, saya bilang terima kasih. Terus dia nanya lagi sama saya, kamu tahu itu apa artinya? Enggak. Saya nggak tahu, coba tolong jelaskan. Kan kita nanya gitu, belaga bego. Ini ceritanya Pak Purbaya loh ya, bisa ya pemirsa saya membayangkan. Keluarlah dari dia, jadi maksudnya omongan dari S&P. Itu artinya selama 2 tahun ke depan, rating peringkat kamu nggak akan berubah, ungkap Purbaya kepada wartawan di gedung Kementerian Keuangan Selasa. Jadi ini cerita di forum kepada wartawan ya, bukan cerita obrolan warung kopi ya. Jadi ini makanya dikutip dari berita, ini wartawannya punya rujukan berita itu. Nah, Purbaya juga membantah adanya ancaman perubahan peringkat kredit RI yang disebut akan dilakukan S&P pada bulan Juni mendatang. Nah, peringkat ini terutama sekali dari stabil menjadi negatif ya. Kalau perubahan peringkat kayaknya enggak memang. Ia menyebut S&P akan datang ke Indonesia hanya untuk berdiskusi dengannya pada bulan tersebut. Jadi belum tentu juga S&P mengeluarkan Juni. Menurut Purbaya ini, bulan Juni itu S&P akan datang berdiskusi dengan Menteri Keuangan. Tapi Juni saya akan datang ke sini, ke Indonesia, ketemu kamu lagi ini dari pihak S&P. Jadi bukan untuk pembaruan, tapi untuk diskusi saja. Jadi nggak ada nih, berarti masih sama kan. Apakah kita menjalankan apa yang saya ceritakan pada waktu itu dengan konsisten sampai bulan Juni nanti? Tapi ancaman-ancaman itu nggak ada. Ini kan memang rumornya beredar begitu ya, bahwa S&P juga akan kasih outlook negatif. Nah, Juni akan diubah. Enggak, dia bilang sampai 2 tahun. Coba, sampai 2 tahun tidak diubah jelasnya.
Purbaya menambahkan, SNP juga membantah kajiannya sendiri yang menyebutkan peringkat utang RI paling rentan di kawasan Asia Tenggara. Hal ini terjadi karena pihaknya berhasil meyakinkan SNP terkait kondisi ekonomi nasional. Ini dikutip langsung. Kenapa jadi percaya? Jadi kemudian apa namanya, SNP menurut ceritanya ini membantah kajiannya ya. Nah, lalu ditanya Pak Beliau kenapa jadi percaya? Mungkin cara kita menyampaikan, oh kenapa jadi percaya ini cerita kepada wartawan ya. Mungkin cara kita menyampaikan lebih meyakinkan karena orang lihat kalau orang ngomong ragu-ragu kan kelihatan. Terus kita meyakinkan dan dia yang bilangnya seperti apa. Clear, dia tanya beberapa pertanyaan habis langsung. Jadi maksudnya bisa dijawab. Saya komentari ya. Pertama soal SNP ini adalah lembaga rating ya dalam satu aspek. SNP ada beberapa divisinya ya. Kita juga mungkin yang lebih akrab dengan pemirsa publik itu adalah S&P Global tentang PMI ya Manufacturing Index. Itu kan dia tiap bulan mengumumkan. Itu kita publik biasa lebih kenal itu. Tapi divisi yang rating ini ada lagi, ini setara, bahkan dianggap kadang S&P ini lebih ketat ya, tapi setara lah begitu dengan Fitch, dengan Moody's. Nah, ketiga lembaga ini menilai keadaan global, kemudian juga menilai beberapa negara secara khusus untuk terbitan-terbitan tertentu. Jadi untuk negara dia tidak mesti setengah tahun, setahun, 2 tahun, tidak. Tapi biasanya kalau dianggap mengalami perubahan, dua hal lah terutama. Satu, dia itu layak investasi atau tidak, ada beberapa tingkatan. Di layak investasi juga ada 2-3 grade. Yang tidak layak juga sampai ke paling bawah ya. Kemudian yang layak, kalau sederhananya yang layak itu AA, yang sangat bagus tuh AA, B itu layak, yang C itu tidak layak, tapi masing-masing ada peringkatnya. Itu untuk S&P. Jenis penyebutannya beda-beda, tapi prinsipnya tiga biji itu. Nah, artinya S&P ini udah lama, saya lupa, ini kira-kira beberapa tahun yang lalu sudah dia tetap menilai Indonesia ini, jadi tidak mengubah. Nah, sudah beredar isu karena Moody's dan Fitch sudah lebih dulu ya, beberapa bulan yang lalu mengeluarkan masing-masing itu tidak bersamaan. Kita tetap layak investasi, tapi outlooknya negatif. Wajar dong beredar di kalangan pengamat, di berbagai pihak lah. Ini S&P juga akan nurunin nih soal outlooknya. Dan kemungkinan bulan Juni. Nah, dibantah. Itu pertama yang agak mengherankan itu satu dulu, sama dengan ketika saya membacakan soal World Bank. World Bank meminta maaf atas outlooknya, atas ramalannya waktu ENP. Ini juga sama, kita tidak dapat informasi SNP pejabat yang mana, selevel apa, kemudian menjamin untuk tidak mengubah peringkat 2 tahun tuh rasanya bukan tradisinya lembaga rating ya. Mereka nggak memberi jaminan tahun, mereka kan punya parameter-parameter indikator. Selama parameter indikator yang dia amati secara periodik itu sesuai dengan standar dia, ya disebut itu. Tentu urusan menjelaskan dan sebagainya bisa saja dilakukan, tapi mereka patokannya itu kan. Nah, jadi kita tidak tahu bagaimana kita bisa menjamin 2 tahun ke depan, ya dia tidak mengubah. Jadi, siapa pejabat di sana, karena lembaga-lembaga seperti itu, ini kembali yang saya ungkapkan waktu soal Bank Dunia minta maaf itu. Rasa-rasanya selevel SNP itu bukan personal pejabatnya ya. Itu faktor yang ya sebutlah hanya finishing aja. Yang paling utama adalah SOP-nya gitu. Nih, bagaimana dia bisa menjamin kita 2 tahun ke depan? Saya kira itu sangat meragukan. Yang kedua tadi saya ingin katakan, kita tidak dapat informasi ini, cerita dari Pak Purbaya ketemu orang SNP. SNP-nya siapa gitu. Yang ketiga, ini ada SNP ini baru-baru ini mengeluarkan memang pandangan bahwa Indonesia itu salah satu yang rentan ya. Bahkan jelas itu. Termasuk yang paling rentan di kawasan Asia Tenggara dalam hal utangnya. Ini kembali nih sama, kayak ini minta maaf, jadi berhasil dia, enggak begitu kok. Kita belum lihat ada pernyataan SNP resmi merevisi, menyatakan, ya kalaupun tidak minta maaf, bervisi untuk mengatakan kita itu tidak rentan ternyata. Tuh, yang keempat, saya tidak begitu paham ya, Pak Purbaya ini sangat yakin sekali bahwa omong yang meyakinkan itu bisa merubah penilaian orang.
Dalam beberapa kasus tertentu mungkin ya omongan itu bisa, tapi untuk hal-hal yang bersifat penilaian berdasarkan parameter, ya bukan omongan kan, tapi evidence base-nya itu, angka-angkanya itu. Ya, aduh, bagaimana ya, saya sebagai ekonom merasa ini luar biasa Menteri Keuangan kita. Bolehlah netizen, wah bangga ini Menteri berani membantah lembaga-lembaga internasional. Ya bagus juga, tapi maksudnya bagaimana mungkin dari satu pertemuan entah berapa menit, kemudian entah siapa yang ditemui, kemudian cerita-cerita, oh ya kami salah menilai itu. Saya kira bisa meruntuhkan semua tatanan cara menganalisis ekonomi. Jadi ini penting sekali ya menurut saya. Dan saya juga untuk netizen saya di sini itu kadang ya, peduli apa IMF, peduli apa lembaga-lembaga asing, dasar antek asing. Tapi kalau dari cerita ini, Purbaya juga merasa perlu kan pengakuan dari SNP. Dan dalam beberapa kesempatan juga pengen World Bank minta maaf. Artinya kan kita pemerintah tidak pernah melepaskan dari pandangan asing. Maksudnya melepaskan itu tetap menimbang penilaian asing, lembaga asing itu. Ya semua negara begitu. Ya boleh saja kita tidak percaya, ya tapi kita juga tidak mungkin melepaskan diri dari penilaian itu, yang penilaian tersebut lebih dilihat oleh para investor. Ya kita boleh nggak peduli, tapi investor melihat itu. Jadi gitulah kurang lebih. Tapi saya tetap yang saya garis bawahi dari berita ini adalah untuk kesekian kalinya Menteri Keuangan Purbaya bercerita dengan, kalau dalam ilmu perhadisan itu sanatnya nggak jelas ya, riwayat siapa oleh siapa di mana, terus matannya juga cerita dia, apa materinya, apa percakapannya seperti itu. Dan dari cerita dua yang saya bacakan di sini dulu waktu World Bank seminggu yang lalu dan ini sekarang, wah berarti memang World Bank, SNP, IMF bahkan kan, ini adalah lembaga-lembaga yang melakukan penilaian berdasarkan suka-suka gitu, like dislike. Jadi ketika ditemui, dijelaskan, diyakinkan, berubah lagi. Tapi sekali lagi World Bank tidak ada di lamannya, di rilisnya untuk minta maaf, untuk menyatakan prediksinya salah, dia merubah ramalannya. Yang ini juga dalam kasus SNP, kita sampai hari ini tidak mendengar SNP meralat penilaiannya terhadap kerentanan utang Indonesia, dan apalagi menyatakan menjamin Indonesia 2 tahun ke depan. Itu di luar kelaziman ya, menjamin rating sebuah negara untuk hal yang belum terjadi. Nah, mudah-mudahan bacaan saya ini dan komentar saya ini berguna bagi pemirsa. Ya mungkin saja Pak Purbaya sehebat itu, tapi saya sangat tidak yakin.